Pulau Rempang masuk dalam wilayah kerja BP Batam, tetapi BP Batam bukan pemilik atau penguasa tanah di Pulau Rempang. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, beberapa waktu yang lalu publik telah menyaksikan rapat kerja antara BP Batam, Menteri BKPM, dengan Komisi 6 DPR RI. Di dalam rapat kerja itu, setelah mendapatkan beberapa pertanyaan yang cukup lugas dan tegas dari Nusron Wahid, Kepala BP Batam dengan sedikit gelagapan menjawab bahwa berdasarkan Kepres 28 tahun 1992, daerah Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam wilayah kerja BP Batam. Ya, bahwa memang Kepres nomor 28 tahun 1992 tentang perluasan daerah industri Pulau Batam adalah kelanjutan dari Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang penetapan daerah industri Pulau Batam, di mana bidang-bidang tanah di Pulau Batam, di Pulau Rempang dan Pulau Galang ditetapkan dengan hak pengelolaan dan diberikan kepada Kepala Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Atas jawaban yang disampaikan oleh Kepala BP Batam, kami ingin menanggapinya seraya menjelaskan bahwa jika saja pada saat ini Haji Muhammad Rudi hadir dalam ruang rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI itu sebagai wali kota Batam dan tidak sebagai pejabat ex officio Kepala BP Batam, maka sudah tentu jawaban yang akan disampaikan oleh Haji Muhammad Rudi bahwa Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam wilayah kerja wali kota Batam, bukan wilayah kerja BP Batam. Hal ini didasarkan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam dan beberapa kota kabupaten di Provinsi Riau. Kami cukup memahami bahwa oleh karena pada saat menghadiri rapat di ruang kerja Komisi 6 DPR RI itu, Haji Muhammad Rudi mewakili kepentingan BP Batam, maka sangatlah wajar jika apa yang dijawabkan atau apa yang dijelaskan Haji Muhammad Rudi lebih banyak mewakili kepentingan BP Batam, bukan kepentingan rakyat atau masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang. Karena jika saja pada saat itu Haji Muhammad Rudi hadir sebagai sosok yang mewakili masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang yang telah memilihnya sebagai wali kota Batam, bukan sebagai kepala BP Batam,
maka sudah tentu Haji Muhammad Rudi akan menjawab bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam dan beberapa kota kabupaten di Provinsi Riau, wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam daerah administrasi atau wilayah kerja Wali Kota Batam, bukan wilayah kerja BP Batam. Sudah pasti ini yang akan dijawabkan oleh Haji Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam. Salah satu asas yang berlaku dalam praktek sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah asas lex superior, derogat legi inferior. Asas ini mengharuskan bahwa hukum yang derajatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kita sedang diperhadapkan dengan dua produk hukum. Produk hukum yang pertama adalah Kepres, baik Kepres 41 tahun 1973, Kepres 28 tahun 1992, dan produk hukum yang lain adalah Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam dan beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau. Jika kita melihat strata daripada dua produk hukum ini, maka sudah tentu kedudukan undang-undang lebih tinggi, karena undang-undang ini disusun oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Sedangkan Kepres adalah satu keputusan yang keluar dari keputusan Presiden sendiri. Oleh dan karena kedudukan undang-undang lebih tinggi derajatnya dari keputusan Presiden, maka siapapun penyelenggara negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepri dan di Kota Batam, harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan perintah undang-undang. Harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam dan beberapa kota kabupaten di Provinsi Riau. Pasal 10 mengamanahkan bahwa wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam wilayah administrasi otonomi Kota Batam. Kendatipun demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 pasal 21 ada satu amanah untuk mensinkronisasi kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Batam dan kebijakan Badan Otorita Batam, yang mana dalam pasal 21 itu telah diamanahkan bahwa setelah ditetapkan Kota Batam sebagai daerah otonomi, maka untuk menjalankan pembangunan, pemerintah Kota Batam mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Harus digarisbawahi, mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Jadi bukan berarti wilayah-wilayah yang ada di Kota Batam ini diatur oleh BP Batam. Itu adalah satu tindakan yang salah. Yang semestinya memiliki wilayah kerja, memiliki wilayah otonomi adalah pemerintah Kota Batam, bukan BP Batam.
Kendati pun demikian, kita harus mengakui dalam praktek kenegaraan banyak sekali ketentuan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkesan membela kepentingan-kepentingan otorita Batam pada saat itu. Salah satunya setelah adanya satu ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mana Batam ditetapkan sebagai kawasan strategi nasional. Dengan penetapan Batam sebagai kawasan strategi nasional inilah, maka otorita Batam diberikan kewenangan yang sangat luas. Bahkan lebih daripada kota Batam yang memiliki hak otonomi atas daerah-daerah di kota Batam. Dan kita pun harus menjelaskan secara lugas apa yang dimaksudkan dengan wilayah kerja sesuai apa yang diamanahkan dalam Kepres 41 tahun 1973, Kepres 28 tahun 1992 tentang tanah. Tentang tanah grand desainnya sudah sangat jelas. Kita harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan ketentuan peraturan turunannya. Ada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ada yang terbaru, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, hak atas rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dalam ketentuan-ketentuan peraturan ini, semuanya disyaratkan ada satu proses pendaftaran tanah. Artinya, ketika BP Batam sudah mendapatkan satu dasar hukum untuk mengelola bidang-bidang tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya, ada tugas dan tanggung jawab juga BP Batam untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah itu ke Badan Pertanahan. Ketika BP Batam belum mendaftarkan bidang-bidang tanah itu, sama saja dengan bohong. Keputusan Presiden tentang hak pengelolaan itu tidak akan kuat ketika BP Batam belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi ada satu kesimpulan yang harus kita garis bawahi dari ulasan kita di hari ini, bahwa yang dimaksudkan dengan wilayah kerja BP Batam tentang kebijakan pertanahan, hal itu tidak akan terpenuhi jika BP Batam tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Salah satu kewajiban BP Batam melaksanakan pembayaran terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai atau sedang dikuasai oleh masyarakat. Dan wilayah kerja BP Batam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, karena BP Batam adalah satu-satunya penyelenggara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, maka yang dimaksudkan dengan wilayah kerja adalah wilayah kerja kebijakan fiskal. Pulau Rempang dan Pulau Galang adalah masuk dalam wilayah kerja BP Batam dalam kebijakan fiskal. Artinya ketika ada barang yang masuk di Pulau Rempang dan Pulau Galang, itu adalah wilayah kerja BP Batam. Barang-barang itu akan dibebaskan dari kebijakan fiskal. Bukan berarti wilayah kerja yang diinginkan oleh BP Batam bahwa seakan-akan wilayah kerja itu menyangkut dengan penguasaan tanah. Ini adalah kekeliruan.